Anda baru mendarat di bandara luar negeri, kemudian Anda menuju ke counter imigrasi, kemudian petugas ketika melihat paspor Anda berkata, "Please step aside." Apa yang bisa terjadi? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bersama Lukas. Tempatnya Anda bisa mendapatkan info-info terbaik untuk perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Banyak traveler tidak menyadari kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan pada saat mereka traveling ke luar negeri. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa saja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi sehingga membuat Anda ditahan petugas imigrasi di luar negeri. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan apa yang bisa membuat Anda ditahan di imigrasi di luar negeri. Langsung saja ke kesalahan yang pertama. Paspor Anda sudah hampir kadaluarsa. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para traveler adalah paspor Anda masa berlakunya kurang dari 6 bulan. Karena sebagian besar negara-negara di seluruh dunia itu mewajibkan seorang traveler ketika memasuki negaranya harus membawa paspor atau memiliki paspor yang masa kadaluarsanya masih di atas 6 bulan. Jika masa berlaku paspor Anda kurang dari 6 bulan, bukan tidak mungkin Anda bisa ditolak masuk ke negara tersebut. Bahkan Anda mungkin bisa ditolak untuk berangkat dari Indonesia. Karena itu, sebelum Anda traveling ke luar negeri, pastikan bahwa masa berlaku paspor Anda masih di atas 6 bulan. Kesalahan yang kedua yang juga sering dilakukan adalah Anda tidak memiliki tiket pulang. Banyak wisatawan bepergian ke luar negeri tetapi mereka tidak punya rencana untuk kepulangannya atau mereka belum memiliki tiket pulang. Padahal sudah banyak negara di seluruh dunia ini yang ingin memastikan bahwa Anda sebagai wisatawan, Anda tidak punya keinginan untuk tinggal melebihi masa tinggal Anda. Sehingga mereka ingin memastikan hal tersebut dengan memastikan bahwa Anda sudah memiliki tiket pulang atau keluar dari negara itu. Karena itu, petugas selalu meminta Anda untuk menunjukkan tiket pulang Anda. Dan jika Anda tidak bisa menunjukkannya, maka ada kemungkinan bahwa Anda bisa ditolak memasuki negara tersebut karena Anda bisa curigai bahwa Anda memiliki niatan untuk tinggal lebih dari masa tinggal yang diizinkan atau Anda mempunyai niat untuk bekerja di negara tersebut. Hal yang ketiga adalah tidak tahu tujuan perjalanan. Kelihatannya sepele ya, kenapa kita harus mengetahui tujuan perjalanan kita? Tapi hal ini juga adalah kesalahan yang sering kali dilakukan oleh traveler ketika sedang bepergian ke luar negeri. Ketika petugas imigrasi bertanya, apa tujuan Anda datang ke negara ini? Dan Anda tidak bisa menjawabnya atau Anda ragu-ragu menjawabnya, atau Anda kelihatan tidak pasti dengan jawaban Anda, maka petugas bisa curiga, sebenarnya Anda tahu nggak sih tujuan untuk datang ke negara ini apa? Jawaban sederhana tapi mantap dan jelas seperti, saya datang untuk berwisata, saya datang untuk mengunjungi saudara, saya datang untuk berobat, atau keperluan yang lainnya yang memang sudah menjadi tujuan Anda, itu sudah menjadi jawaban yang cukup bagi petugas imigrasi. Karena jika Anda ragu-ragu dalam menjawab, maka petugas bisa mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Anda. Kan nggak mungkin kita datang ke suatu negara, tapi kita tidak tahu apa tujuan kita masuk ke negara tersebut. Yang berikutnya adalah tidak tahu tempat di mana Anda akan menginap. Biasanya petugas juga akan menanyakan mana Anda akan menginap selama Anda tinggal di negara tersebut. Dan jika Anda tidak tahu Anda akan menginap di mana, atau bahkan Anda tidak tahu Anda harus kemana, tidak ada clue yang jelas, petugas tentu saja akan curiga. Anda ini punya rencana yang jelas atau tidak untuk memasuki negara ini. Dan seharusnya kalau memang Anda punya tujuan yang jelas ke negara tersebut, Anda pasti sudah punya tempat menginapnya di mana, akomodasinya bagaimana. Bahkan akan lebih baik lagi jika Anda sudah memiliki bookingan dari akomodasi yang akan Anda tinggali selama Anda di negara tersebut. Karena itu selalu simpan bukti bookingan hotel Anda atau akomodasi Anda, atau selalu simpan alamat di mana tempat Anda akan menginap. Mungkin Anda tinggal di rumah kerabat atau teman, siapkan alamatnya dan siapkan juga kontak personnya supaya petugas bisa dengan yakin mempercayai Anda bahwa Anda memang memiliki rencana yang jelas untuk tempat menginap dan akomodasi Anda. Yang berikutnya adalah membawa barang terlarang. Setiap negara memiliki kebijakan barang-barang apa yang boleh dibawa masuk ke negara tersebut dan mana yang tidak boleh. Beberapa barang yang bisa menjadi masalah ketika Anda memasuki negara tertentu adalah mungkin makanan, jenis-jenis tertentu itu tidak diizinkan masuk ke beberapa negara. Juga obat-obatan tanpa resep dokter dan juga produk-produk hewani atau tumbuhan biasanya juga dilarang masuk. Jadi Anda pastikan ke negara tujuan Anda apa saja benda-benda yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Contohnya misalnya kita tidak boleh bawa daging segar atau daging yang masih belum dimasak, walaupun itu dalam bentuk kemasan masuk ke negara Australia. Anda pasti
akan ditahan dan barang-barang Anda akan disita. Kalau Anda tidak mendeklar, bahkan Anda bisa didenda. Hal berikutnya yang bisa membuat Anda ditahan oleh petugas imigrasi atau bea cukai di negara tujuan Anda adalah Anda membawa uang tunai terlalu banyak. Membawa uang tunai dalam jumlah besar sebenarnya tidak dilarang, tetapi jika terlalu besar jumlahnya, maka tentunya petugas akan mencurigai sumber dari uang tersebut apa, dan apakah perluannya Anda membawa banyak uang ke luar negeri. Biasanya petugas akan mencari tahu mengapa Anda membawa uang begitu banyak, dan Anda harus memberikan jawaban yang jelas, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Memang peraturan uang tunai di masing-masing negara berbeda ya, tetapi umumnya peraturan batas uang tunai bisa dibawa ke luar negeri adalah 10.000 US dollar atau sekitar 170 juta rupiah. Kesalahan berikutnya yang sering membuat Anda ditahan oleh petugas imigrasi di luar negeri adalah Anda punya riwayat overstay atau lebih tinggal di negara tersebut. Jika Anda pernah melebihi izin tinggal dari visa Anda sebelumnya di negara tersebut, maka ada kemungkinan data Anda akan tercatat di keimigrasian, sehingga pihak imigrasi akan memerlukan waktu lebih lama untuk mengecek data-data Anda. Dan hal ini bisa berakibat Anda dilarang masuk kembali ke negara tersebut jika Anda tidak punya alasan yang jelas kenapa Anda overstay sebelumnya. Jika kesalahan Anda berat di overstay sebelumnya, misalnya Anda tinggalnya lebih lama itu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, kemungkinan besar Anda akan ditolak masuk ke negara tersebut. Berikutnya adalah jawaban yang tidak konsisten. Petugas imigrasi itu sudah terbiasa ya menghadapi ratusan orang setiap harinya. Mereka sudah bisa membaca bahasa tubuh kita kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak yakin dengan jawaban kita, atau kalau kita berbohong. Makanya kita harus bisa menjawab dengan jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Setiap pertanyaan ditanyakan, kita jawab dengan jelas, dengan jujur, dan kalau ditanyakan lagi kita bisa menjawab dengan jawaban yang sama. Kesalahan berikutnya adalah Anda dicurigai datang untuk bekerja. Yang saya maksud di sini adalah mereka yang memang rencana bekerja tanpa memiliki visa kerja. Jika Anda datang dengan visa turis, tapi Anda ketahuan membawa alat-alat kerja, atau Anda ketahuan membawa kontrak kerja, atau hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang kemungkinan Anda lakukan di negara tersebut, maka petugas akan mencurigai bahwa Anda berniat untuk bekerja dengan menggunakan visa turis. Hal inilah yang membuat Anda akan ditahan oleh pihak imigrasi, dan jika terbukti Anda bersalah, maka kemungkinan besar Anda akan ditolak masuk ke negara tersebut. Kesalahan yang terakhir yang mungkin dilakukan adalah Anda bersikap tidak sopan dengan petugas imigrasi atau ketika Anda berada dalam wilayah imigrasi. Kemungkinan hal ini akan membuat Anda dicurigai atau Anda di-note sama petugas imigrasi tersebut. Bagaimana antisipasinya? Kita harus memiliki perilaku yang sopan. Kita menjawab dengan tenang, dengan singkat, dan jangan marah kalau kita diberikan pertanyaan oleh pihak imigrasi. Kita datang dengan niat yang benar, kita jawab juga dengan jujur, dan kita siapkan segala sesuatu dengan matang, maka tidak ada yang perlu takuti dari pertanyaan petugas imigrasi. Dan biasanya mereka juga akan mudah percaya kalau memang kita datang dengan tujuan yang benar dan jelas. Sebenarnya melewati imigrasi di bandara itu tidak sesulit yang dibayangkan. Jika Anda memiliki dokumen yang lengkap yang dibutuhkan, Anda mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan imigrasi, dan Anda tidak melakukan hal-hal yang dilarang di negara tujuan, maka Anda akan dengan mudah melewati petugas imigrasi dan masuk ke negara tujuan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.